Silahkan. Terima kasih. Bapak, Ibu, teman-teman yang berbahagia, mari kita beranjali. Kita sama-sama mengagungkan nama guru Buddha kita ya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sehat buat kita semua ya. Ya, hari ini harinya pertama online. Lalu juga kata Pak Sarwan, pengurus semua dan orang-orang yang cukup aktif di wihara. Jadi dia bilang ke saya kemarin datang ke Bogor sengaja, dia bilang jangan kaget nanti kalau yang datangnya cuma sedikit. Terus saya bilang bagusnya satu orang yang datang, jadi saya nggak terlalu grogi juga ya. Ini barusan ngobrol-ngobrol juga di depan tuh. Jadi dari offline ke online kami ini grogi, ya kan? Sekarang merubah lagi dari online ke offline juga tetap grogi juga. Jadi kesimpulan ya memang manusia harus ada tantangan ya untuk berubah. Cuma sekarang kelebihannya ada offline juga ada Zoom juga. Nah hari ini saya juga bingung mau bahas tentang apa ya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya ingin bahas tentang loba dosa moha, tentang keserakahan, kebencian, sama kebodohan batin. Tapi mungkin dengan versi saya ya, walaupun kita sering dengar tentang loba dosa moha. Iya, jadi kita ini hidup kan mengaku lah sebagai umat Buddha. Berarti ada dua kemungkinan. Kita jadi umat Buddha baru di kelahiran sekarang, atau memang kita sudah jadi umat Buddha di kelahiran sebelumnya. Ya. Nah sekarang, apakah kita sudah jadi umat Buddha di masa lalu, ataukah kita baru sekarang, bedanya di mana? Bedanya adalah ketika di kelahiran sekarang, dari kecil terhadap Buddha, terhadap Dharma, dan terhadap Sangha, kita punya keyakinan yang sangat kuat. Jadi nggak aneh kalau dari kecil-kecil ada anak-anak yang sudah ingin melatih diri, ingin pergi retret sendiri, ingin jadi biksu, ingin jadi bante, ingin jadi biku. Itu berarti ada bibit dari masa lalu yang masih dibawa di kelahiran sekarang. Membuat orang-orang ini jadinya begitu kecil, umur 9, 10, 8, apa 32 tahun sudah muncul kesadarannya untuk melatih diri. Nah, untuk orang-orang yang baru sekarang mengenal Dharma, kemungkinan besar adalah baru mulai belajar. Jadi sepertinya batinnya akan beda jauh dengan orang-orang yang sudah di masa lalu pernah belajar Dharma atau pernah melatih diri. Nah, permasalahan adalah ketika bibit ini kita siram, kita kasih pupuk, istilahnya ke wihara, dengerin Dharma, sembayang, meditasi, kemudian juga sharing dengan orang-orang bijaksana, bibit ini ada dua kemungkinan. Tumbuh makin subur, akhirnya jadi pohon yang besar, satu lagi malah jadi mati, nggak jadi apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa bibit yang sudah kita perjuangkan supaya dia tumbuh subur, kemudian menjadi pohon yang besar, bahkan bisa berbuah, buahnya apa itu? Buahnya bisa nibbana, buahnya bisa kebudaan, buahnya bisa kesabaran juga, banyak lah. Kenapa yang sudah kita pertahankan ternyata tidak mendapatkan sesuatu yang seperti yang kita harapkan? Ternyata banyak hamanya, banyak uletnya, banyak belatungnya di dalam pohon-pohon atau di dalam akar-akar tersebut atau di dalam batang-batangnya tersebut. Dan setiap orang, setiap makhluk, setiap orang lah ya, itu punya hama-hama tersebut. Nah hama ini disebut oleh Buddha ada 3 racun, 3 hama. Yang pertama keserakahan, yang kedua adalah kebencian, yang ketiga adalah kebodohan batin. Ketika kita punya bibit, kemudian kita rajin ke wihara, tapi kita tidak mawas diri, kita lengah. Lengah ini juga sumber dari lubang yang, jadi tadinya lubangnya kecil. Karena kita lengah, tidak waspada, lubang ini akan jadi besar. Kemudian ketika kita berjalan, jadi terjerembab, jatuh. Dan akhirnya bukannya tumbuh ke atas, kita mungkin malah jadi patah dahannya. Jadi ketika kita punya keserakahan, kita pasti punya keserakahan. Ketika keserakahan yang sudah ada dalam diri kita tumbuh sebagai hama, kemudian kita tidak waspada dan membiarkan dia tumbuh, maka dia akan menghancurkan bibit-bibit yang sudah kita
rawat dengan baik. Nah, si hama ini bisa masuk dari mana? Bisa masuk dari mata, bisa masuk dari telinga, dari mulut, dari panca indera, dari badan jasmani, termasuk dari pikiran. Jadi ada 6 lubangnya. Dari mata bisa timbul serakah. Lihat makanan, lihat pakaian, lihat orang cantik, orang ganteng, lihat bangku yang bagus. Ini semuanya di sini sumber keserakahan semua. Nah sekarang serakah itu apa sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah dia tidak pernah puas. Dia selalu menginginkan lebih, 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 lebih. Jadi walaupun dia orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi kalau dalam hatinya terhadap nasi 1 piring, dia ingin lebih daripada 1 piring, dan itu bukan kebutuhan dia, maka itu termasuk dalam keserakahan. Dia orang kaya, tapi dia tidak menginginkan lebih. Rezekinya datang sendiri. Mungkin nggak sih rezeki datang sendiri? Mungkin aja. Tiba-tiba dapat lotre, tiba-tiba dapat warisan, itu kan datang sendiri. Kemudian tiba-tiba jadi kaya banget. Tapi bukan keinginannya dia. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Selain luar biasa, dia tidak menginginkan lebih dan dia cukup puas tiba-tiba muncul karma-karma baiknya sehingga membuat dia jadi lebih kaya. Jadi namanya keserakahan ini yang harus kita waspadai karena dia bisa datang setiap saat dari mata, telinga, hidung, mulut, badan jasmani, dan pikiran. Ketika orang tidak menjaga kewaspadaan, tidak mawas diri, tidak menjaga perhatiannya pada sesuatu di sekitarnya, maka hama-hama ini dengan cepat masuk ke dalam diri kita. Jadi efeknya apa sih kalau orang yang serakah ini? Kalau saya perhatikan efeknya terhadap kesehatan ya. Mata lihat sesuatu, terus nggak butuh, tapi karena dia serakah jadi dia pengen beli. Nggak butuh cuma 1, dia nggak puas diri, dia beli. Lama-lama uangnya habis. Suatu hari dia butuh uang untuk beli yang lebih penting, dia nggak punya, sesak napas, jadi kena jantung, mati, meninggal. Akhirnya kesehatannya terganggu. Dari telinga, pengennya disanjung terus, itu kebutuhan disanjung. Selalu pengen yang indah-indah. Sekali waktu nggak disanjung lagi, bahkan dihina, dibenci, kemudian difitnah, dikatai yang tidak-tidak, kena jantung juga, meninggal juga. Dari mulut, makan yang enak-enak, bukan kebutuhannya, udah kenyang, makan 1 piring, tapi dikasih kue, dikasih nastar, dikasih bla bla bla. Lebaran gini kunjungan tamu-tamu juga banyak, kita juga kunjungin orang misalkan silaturahmi karena harus ada istilahnya apa tuh di Kementerian Agama itu, moderasi beragama atau apa itu ya, jadi harus empatinya keluar ke orang-orang, kita kunjungan ke tetangga-tetangga, kita makan kue lapis legit, setiap rumah 2 potong, 2 potong, 2 potong, kena kolesterol, kena diabetes, kena jantung, meninggal juga. Jadi badan jasmani, depan laptop tiap hari 24 jam, akhirnya nggak tidur karena otaknya jalan terus, kena serangan jantung, meninggal juga. Jadi kesimpulan dari keserakahan ini yang ingin lebih, tidak pernah puas, pada akhirnya mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Jadi Anda di sini yang masih merasa sehat, coba hidup lebih balance. Antara makan, tidur, istirahat, main, kemudian spiritual, olahraga, itu semuanya harus ada. Jangan cuma olahraga terus tapi nggak makan, lemes. Ada juga yang spiritual terus sembahyang terus, juga nggak makan. Ya, nggak jadi Buddha juga, akhirnya jadi tulang kering juga, ya lemes juga. Jadi segala sesuatu dalam diri kita yang ada hama-hama ini kita harus sadari. Karena hama ini nggak mungkin dibuang. Racun-racun ini nggak mungkin dibuang. Racun ini diperlukan untuk pertumbuhan spiritual kita. Jadi kita di sini jangan berharap bahwa loba, dosa, dan moha kita singkirkan, lalu kita akan menjadi pohon yang tumbuh subur. Nggak akan. Jadi tumbuh suburnya sesuatu pohon itu butuh loba, dosa, dan moha. Tapi dengan disadari, dengan kontrol diri, loba, dosa, mohanya kita setel, maka mudah-mudahan pohon ini akan menjadi pohon yang bermanfaat. Nah, ada 5 macam keserakahan yang secara umum dimiliki oleh orang-orang. Yang pertama adalah terhadap kekayaan. Jadi Anda di sini kaya, bagus. Tidak punya uang, kerja. Bukan berarti puas langsung nggak usah ngapa-ngapain, ya enggak juga. Karena dengan kita lebih, berarti kita juga bisa memberikan sesuatu pada orang lain, kita bisa berdana, kemudian kita juga bisa meringankan penderitaan orang lain. Kita bisa menjalankan ajaran Buddha lebih daripada kalau kita nggak punya uang sama sekali atau pas-pasan. Jadi ketika kita harus bekerja dengan giat, kita pun harus ingat bahwa pelepasan ini pun harus ada, penyaluran ini harus ada. Jangan cuma
Masuk, 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 tapi nggak pernah keluar. Jadi 5 macam keserakahan. Yang pertama adalah hati-hati dengan kekayaan. Yang kedua, hati-hati dengan nafsu seks. Yang ketiga, harus hati-hati dengan reputasi atau nama baik. Lalu yang keempat, dengan makanan. Dan yang kelima, dengan tidur. Jadi libur sekolah begini, banyak anak-anak yang tidur terus nggak bangun-bangun. Menikmati tidur itu termasuk keserakahan juga. Nah, di wihara-wihara Mahayana, bentuknya kebanyakan kelenteng ya. Tapi sebenarnya bukan kelenteng, benar-benar wihara. Dia ada gong sama lonceng. Dibunyikan, dipukul, itu setiap pagi waktunya bangun tidur dan malam kalau mau tidur. Setiap orang yang tinggal di wihara, kalau mendengar lonceng dan gong dipukul, lonceng dan tambur dipukul, mereka tidak boleh tidur. Jadi begitu kedengaran suara tambur dan suara tambur dulu atau lonceng dulu yang dipukul, salah satu dipukul kedengaran suaranya, dia harus langsung duduk meditasi. Kecuali dia capek banget atau sedang sakit, diperbolehkan untuk tidak duduk. Tapi tidak boleh rebah. Karena kenapa? Karena kalau dia mendengar suara lonceng atau tambur dipukul dan dia masih dalam posisi tidur, disebut akan lahir lagi di alam binatang. Jadi kesadaran supaya kita itu bisa selaras dengan alam semesta, kemudian kita juga bisa berkembang sesuai dengan bibit yang kita miliki, itu tidak mudah. Jadi kita sendiri harus waspada terhadap diri kita sendiri. Kita harus waspada terhadap bibit kita sendiri. Kita juga harus waspada kapan hama-hama ini akan menyerang kita. Dan kita harus waspada kapan kita harus tumbuh ke atas dan membiarkan orang-orang lain mungkin nyaman dengan adanya ranting-ranting atau daun-daun yang sudah tumbuh di sekitar diri kita. Nah, sekarang kuncinya apa supaya keserakahan ini bisa kita kontrol? Yang harus kita kontrol adalah kita harus mudah untuk puas diri. Jadi dalam banyak sutra disebutkan bahwa seorang biku harus mudah dilayani. Itu adalah salah satu bentuk dari melatih supaya keserakahan itu juga tidak tumbuh. Nah, kalau kalian di rumah nggak harus jadi biku kan? Nah, kalau di rumah berarti kalau mama papa beli sayur atau mama juga masak di rumah, seorang anak juga harus mudah dilayani. Seorang mertua, seorang suami pun atau seorang istri pun harus mudah dilayani. Jangan rewel, mau keasinan, mau gosong, mau hitam, dimakan, diterima apa adanya. Karena apa? Itu melatih untuk supaya kita tidak tumbuh keserakahannya. Jadi namanya keserakahan ini mudah-mudah gampang, tapi tiga racun ini betul-betul sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau kita biarkan dia berkembang subur, maka kemungkinan besar kita tidak akan pernah mencapai nibbana. Kita nggak mungkin mencapai kebudaan. Jadi kalau Anda ingin mencapai kebudaan, maka salah satu racun yaitu keserakahan ini yang harus kita kendalikan. Lalu yang kedua adalah mengenai kemarahan atau kebencian. Jadi kemarahan atau kebencian ini adalah emosi yang negatif dan ada dalam diri kita. Jadi ada nggak sih orang sabar? Ada, tapi sangat jarang. Kebanyakan adalah orang yang menahan marahnya. Jadi seolah-olah sabar. Tapi sebetulnya dia tekan semua rasa marahnya. Dia tekan semua, dia repress semua. Nah, efek dari merepress perasaan negatif atau rasa marah ini apa? Jadi nggak bisa tidur, badannya jadi kurus, makan banyak tapi nggak jadi daging, napas jadi pendek, kadang ngos-ngosan, badan bisa gatal-gatal juga, kemudian mukanya jadi jelek, teman-teman mau deketin dia juga males, auranya tidak menyenangkan, kemudian penyakit juga makin banyak. Nah, ini efek dari kebencian atau kemarahan yang masuk ke dalam diri kita. Hama ini tidak kita bersihkan atau tidak kita singkirkan, tidak kita kontrol. Disingkirkan nggak bisa ya tadi aku bilang, tapi paling tidak kita harus kendalikan, kita harus kontrol supaya dia tidak masuk ke dalam pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Sama, dari kemarahan ini pun bisa mengakibatkan kesehatan kita terganggu dan usia kita jadi pendek atau badannya sakit-sakitan. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan, kalau kita mau usia yang panjang, selain menjalankan sila pertama, menghindari pembunuhan, kita juga harus mengontrol keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Karena dengan mengontrol 3 ini, kemungkinan besar badan kita akan jauh lebih sehat dan lebih bahagia. Nah, orang-orang yang marah kemudian direpress, ditekan, kalau dia timbul penyakit, banyak.
Bisa jantung, bisa tumor, bisa kanker, semua yang di-repress, penyakit-penyakit seperti itu. Tumbuh jerawat juga di mana-mana, itu juga bisa. Jadi betul-betul ketika pikiran kita terhadap kemarahan itu sedang tumbuh subur, kita punya triknya. Salah satunya adalah kita berpikir seperti kalau aku jadi dia. Kalau aku jadi dia, apa yang akan aku lakukan? Jadi tidak harus berpikir dengan cara kita. Karena kalau cara kita semua, belum tentu orang lain menerima kita. Tapi kalau kita balikan, kalau gue jadi lu, kalau aku jadi kamu, kalau aku jadi dia, apa yang aku lakukan? Nah, mudah-mudahan dengan cara berpikir seperti ini, kemarahan kita pun bisa berkurang. Misalkan, saya sekolahnya tinggi, sampai S-nya banyak, S5, S7, S8. Sementara pacar saya cuma tamatannya SMP, SD, atau kelas 5 SD. Ketika ngomong nggak nyambung, marah, kesel, karena nggak nyambung, boro-boro jadi suami, pacaran aja udah nggak nyambung gitu istilahnya. Tapi ketika kita balikan, kalau saya jadi dia, dengan pikiran anak 5 SD, berpikir, ketemu masalah ini apa yang saya lakukan? Oh iya ya, langsung main pisau ambil tusuk aja bener, karena dia apa level pendidikannya ke satu masih rendah, kedua juga mungkin pergaulannya juga pergaulan masih kecil juga, anak-anak kecil misalkan ya, secara batin ya. Jadi nggak salah dong kalau dia mengambil sikap langsung ambil pisau kemudian ditusuk. Sementara kita yang pendidikannya lebih tinggi, kalau marah kita masih mikir dulu, jangan sampai masuk penjara. Jadi cara kita untuk mengendalikan kemarahan adalah berpikir, kalau saya jadi dia, apa yang akan saya lakukan dan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dengan demikian, empati kita terhadap orang tersebut makin besar. Kemudian kemarahan yang tadinya sudah besar bisa lebih berkurang. Ada istilah dalam bahasa Mandarin, kalau kalau kita masih muncul satu pikiran kecil, kalau kita masih muncul satu pikiran marah, tapi kecil aja, sedikit, itu sama dengan membakar satu hutan kebajikan. Jadi kita sudah melakukan banyak kebajikan, baksos, nolongin orang, wah pokoknya amalah di mana-mana dan bertahun-tahun dilakukan seperti itu dengan senang hati. Di tahun 2022, tanggal 9 Mei, karena mau Waisak, ribut sama orang, marah sama satu orang. Itu sama dengan membakar satu kebajikan yang sudah kita lakukan puluhan tahun, habis semuanya. Jadi dalam bahasa Mandarin, kalau bisa jangan marah, karena kebajikan yang kita sudah pupuk puluhan tahun, jadi hutan, berarti kan lama banget kumpulinnya, itu langsung sekejap terbakar oleh api kemarahan. Dan kebetulan secara logika dan secara masyarakat pun sudah menilai, orang tidak akan pernah melihat kebaikan dari saya. Tapi sekali saya marah, banting kursi di sini tidak masuk nih hari ini. Saya langsung turun, banting kursi, langsung rame. Susiensing ternyata marahnya gitu ya, banting kursi. Terus rame itu sampai kemana-mana. Tapi nggak akan dilihat kebaikan-kebaikan saya. Jadi hati-hati dengan kemarahan, karena sekali dia marah, dia akan langsung membakar satu hutan kebajikan yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah. Nah, dalam kehidupan di dalam rumah tangga, suami istri, anak dengan orang tua, kalau sudah punya kebajikannya, kalau bisa ya tahan emosinya, jangan langsung marah, nanti kebajikan-kebajikannya juga hilang. Lalu dengan adanya berpikir bahwa saya harus berpikir dari kacamata orang lain, itu berarti saya juga membantu untuk menghilangkan ego saya yang selalu memikirkan diri sendiri. Karena saya lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Tapi jangan lupa, orang-orang yang terlalu sering memikirkan orang lain, melupakan dirinya sendiri, hidupnya juga tidak bahagia. Orang yang banyak memikirkan diri sendiri, dan dia tidak memikirkan orang lain, hidupnya juga tidak bahagia. Jadi orang yang bahagia adalah ketika dia bisa mencintai dirinya sendiri dan dia juga bisa mencintai orang lain. Jadi banyak sekali kita yang lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri. Kita banyak berkorban untuk orang lain tapi tidak pernah berkorban untuk diri sendiri. Kita punya uang rela diberikan pada orang lain, menfakir orang lain, tapi kita tidak pernah membuat diri kita itu senang. Itu salah apa benar? Termasuk salah menurut saya, karena kita itu juga harus dihargai. Dan kita tidak akan dapat penghargaan dari orang lain. Jadi siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang menghargai diri sendiri.
Siapa lagi yang mau mencintai diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Siapa lagi yang akan menyayangi diri kita sendiri, mengusap-usap, membelai-belai, mencintai, menyayangi, ya, merawat, kalau bukan diri kita sendiri. Jadi kemarahan-kemarahan itu sebetulnya nggak penting. Yang paling penting apa? Kita belajar mencintai diri sendiri. Kenapa bisa timbul kemarahan? Kemarahan muncul karena kita tidak puas dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak puas dengan keadaan, kita tidak puas dengan apapun yang kita pikirkan. Atau bisa dibilang bahwa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita tidak mendapat apa yang kita peroleh. Orang yang kontrol dirinya bagus, dia masih sabar. Tapi harus dilihat lagi, apakah betul-betul sabar atau hanya di-repress? Karena kalau di-repress, ditahan, ya udah deh, ya udah deh, ya udah deh, ya udah deh, lama-lama dia akan meledak. Jadi Anda juga jangan jadi orang yang ya udah deh, ya udah deh, ya udah deh. Banyak banget ini ya. Contoh misalkan main ke mall, mau makan siang atau mau makan malam. Lu mau makan apa? Terserah lu. Udah kita makan bakso, ya kan? Yang nggak vegetarian. Terus udah gitu besok minggu depannya jalan lagi. Lu mau makan apa? Terserah lu. Ya udah bakso lagi. Hari minggu ketiga, lu mau makan apa? Terserah lu, bakso lagi. Setahun bakso terus, lama-lama marah. Misalkan lagi, lu mau makan apa? Gue mau makan mie. Di mana? Di sono, di misalkan daerah Hayamuruk sana. Jauh, yang dekat aja deh di sini, bakso lagi yuk. Ya udah deh, jauh bakso. Terus minggu depannya nanya lagi, mau makan apa? Saya mau makan gado-gado, di mana? Daerah Kuningan. Jauh, udah sini aja, di mall dekat sini aja. Bakso lagi. Ketiga kali nanya lagi, kamu mau makan apa? Saya mau makan salad, di mana? Di dekat perbatasan Cibubur. Jauh, udah sini aja, mall dekat sini. Minggu keempat, kamu makan apa? Terserah lu deh. Terserah lu deh itu lama-lama bukan sabar, sebenarnya menahan, merepress. Dan itu banyak dialami oleh kita semua. Banyak nggak enaknya, karena takut menyakiti perasaan orang lain. Tapi sebetulnya kita lupa bahwa kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Jadi orang-orang seperti ini bisa bahagia nggak? Nggak bisa bahagia. Dengan kata-kata udahlah, nggak apa-apa lah, terserah lu deh. Itu sebetulnya dia sedang tidak membahagiakan dirinya sendiri. Jadi kita harus rubah, kita harus ekspresif, kita harus speak up, kita harus bicara. Saya nggak mau makan bakso terus ya, bosen. Bisa nggak makan yang lain? Tapi bukan dengan ada yang marah, tapi betul-betul menolak, tapi tegas. Saya nggak mau makan bakso. Udah, titik. Jadi nggak ada pakai acara nggak enak. Dan ini yang harus dibuang. Jadi kemarahan-kemarahan itu pun bisa kita hilangkan tanpa ada sebab-sebab yang aneh-aneh yang memang harusnya nggak marah, tapi karena kita sendiri yang tidak tegas, jadinya kita menjadi marah. Lalu yang terakhir adalah mengenai kebodohan batin, yaitu tidak bisa memahami karakter-karakter yang sejati dari sesuatu di sekitar kita ataupun diri kita sendiri. Salah satunya adalah kita tahu bahwa tubuh kita tidak kekal. Tapi ketika kita tangannya harus kepotong atau harus buntung, kemudian kita menyesali diri. Kita tahu bahwa setiap orang harus mengalami kematian, tapi ketika anak kita meninggal, kita pun nggak bisa terima dan nangis meraung-raung. Jadi sebetulnya kita tahu secara logika, tapi tidak benar-benar meresap ke dalam batin kita sendiri. Ini yang harus kita betul-betul tanamkan ke dalam diri sendiri. Bahwa ini adalah dharma, ini adalah kebenaran, ini adalah sesuatu yang memang ada dalam kehidupan dan saya harus terima. Jadi orang-orang yang batinnya penuh dengan kebodohan batin ini, orang-orang yang penuh dengan kebodohan batin ini, sebaiknya dia banyak melakukan meditasi atau perenungan. Supaya apa? Supaya timbul kebijaksanaannya. Jadi dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang sifat nyata, mana sifat yang palsu. Seperti itu. Nah sekarang dari loba, dosa, moha sebagai 3 racun ini kita masukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kebetulan hari ini dibuka kebaktian offline yang pertama. Kemudian pengurus-pengurus semua diminta untuk hadir. Berarti 3 tahun, 2 tahun lebih kita di rumah, kita sudah beradaptasi dengan suasana rumah, sekarang kita harus adaptasi lagi dengan lingkungan wihara. Orang yang kita kenal 3 tahun yang lalu dengan sifat seperti ini, tapi kemudian dengan adanya COVID ini pasti ada yang berubah ya.
Entah itu mamahnya meninggal, mungkin saudaranya meninggal, atau dia sering kena COVID. Ada banyak perubahan-perubahan lah dalam hidup. Ada banyak pemahaman baru juga mengenai 3 tahun yang sudah dialami oleh dia ataupun oleh keluarganya dia. Jadi kita ketemu lagi nih secara offline pertama hari ini. Weh, seneng ya ketemu kamu ya. Tapi kita jangan berpikir bahwa orang ini adalah orang yang sama seperti 3 tahun atau 5 tahun yang lalu, yang kebijaksanaannya, cinta kasihnya, keaktifannya, atau mungkin kemurahan hatinya di level itu. Bisa aja kita lebih naik atau bahkan lebih turun. Nah sekarang yang tahu kita berubah atau tidak berubah siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau hari ini bisa offline, kemudian besok hari Minggu juga persiapan buat Waisak di tanggal 16, kemungkinan-kemungkinan akan terjadi benturan-benturan lagi. Jadi dari awal kita offline, kemudian online, di rumah ngebentur terus, karena lu lagi, lu lagi, lu lagi. Tapi sekarang kita udah 3 tahun berlalu, kita udah terbiasa dengan suami, dengan istri, dengan papa mama, dengan anak-anak kita, udah nyaman. Untuk keluar rumah lagi kita udah males. Sekarang dikondisikan lagi untuk offline. Berarti kita harus betul-betul menyiapkan pikiran kita, perasaan kita, pemahaman kita, ucapan kita, semua untuk manusia-manusia yang benar-benar baru lagi. Jadi saya sangat memotivasi kita semua yang ada di sini, termasuk saya sendiri, untuk menjadi manusia yang baru, 0. Jadi usia kita semua sama nih, 0 tahun. Karena sekarang udah online dan offline. Bukan lagi offline, bukan lagi online. Tapi benar-benar gabungan dari online dan offline. Berarti Anda semua adalah manusia baru yang harus menuju ke era masa depan, di mana kita harus lebih punya pengetahuan yang baru. Pengetahuan apa? Pengetahuan yang pertama bahwa saya adalah bibit yang bagus. Saya punya bibit yang bagus yang kalau ditumbuhkan, dikembangkan, dirawat, maka bibit ini akan menjadi pohon yang besar, kemudian akan bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, saya sangat menyadari bahwa dalam diri saya ada 3 racun. Ada loba, dosa, dan moha. Ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Lalu yang ketiga, saya menyadari bahwa sekarang saya adalah pengurus di wihara atau mungkin umat di wihara Dharma Suka. Jadi akan terjadi benturan-benturan dengan teman-teman kerja saya ataupun dengan atasan saya ataupun dengan lingkungan di sekitar saya. Apa yang harus saya lakukan? Yang tadi, kontrol diri kita sekuat mungkin supaya loba dosa moha ini jangan sampai meracuni diri sendiri yang paling penting. Tapi bukan berarti kita adalah orang yang egois. Justru karena kita sangat mencintai orang lain, maka kita harus melatih diri kita sendiri. Kemudian rajin-rajin ikut kebaktian. Rajin-rajin ikut sharing dharma. Rajin-rajin ikut meditasi. Rajin-rajin ikut pemahaman dharma. Supaya apa? Supaya kita bisa punya kebijaksanaan. Karena kebodohan batin ini hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan banyak perenungan. Tapi perenungan yang seperti apa yang harus dilakukan itu harus lewat dharma. Dharma dapat dari mana? Dari kebaktian, dari baca sutra, dari baca parita, dari meditasi, dari sharing dengan teman-teman. Jadi datang ke wihara sekarang harus dirubah. Kita harus hidup di tahun 2002 dan seterusnya, jangan lagi membawa kebiasaan lama di masa lalu. Datang ke wihara cuman ke kantin, ke bawah, makan, ngobrol-ngobrol, pulang lagi. Itu yang harus dirubah. Dulu aku juga gitu sih, waktu kecil, remaja. Datang ke wihara di Bandung, cuma datang main gitar, gembrang-gembreng, terus malam pulang. Tiap hari cuma gembrang-gembreng, main gitar, gembrang-gembreng, main gitar. Akhirnya mama saya bilang, punya anak gak ada gunanya, tiap hari di wihara terus, gembrang-gembreng, gembrang-gembreng, jadi seniman. Kagak, ini enggak, itu enggak. Akhirnya karena dihina-hina oleh orang-orang, karena nggak punya apa-apa selain gembrang-gembreng main gitar, akhirnya saya punya niat, saya harus bermanfaat buat orang lain. Tapi nggak tahu caranya juga gimana. Tiba-tiba muncullah poster pengumuman. KMBJ, Keluarga Mahasiswa Buddhis Jakarta, mengadakan lomba cipta lagu. Jadi akhirnya saya punya kemampuan sekolah musik dari dulu ya. Rencana cita-cita menjadi seniman, ikut lomba cipta lagu, masuklah lagunya, masuk ke finalis. Baru timbul kebanggaan. Wah, ternyata hidup saya berguna buat orang lain. Jadi kita pun harus berubah. Karena COVID kemarin betul-betul membuat kita semuanya hidup dalam trauma, dalam ketakutan, dalam
dalam kegelapan juga ya, banyak orang dalam kegelapan juga. Jadi sekarang kita sudah lahir lagi jadi manusia baru yang kita songsong masa depan kita dengan menyadari loba dosa moha, supaya bibit yang kita punya ini bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan kita bisa menjadi sesuatu yang kita harapkan dalam menjalani jalan kebudaan. Entah itu jadi Buddha atau mungkin mencapai nibbana seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bisa diterima. Itu aja. Saya balikan ke pengurus. Jadi kalian yang kurang aktif harus lebih aktif lagi. Yang udah aktif harus lebih aktif lagi. Tapi jangan lupa harus balance antara spiritual dan duniawi. Kalau enggak bisa. Karena kata teman-teman saya bilang, orang yang panjang umur, karena nih COVID ini kan lagi seleksi alam nih, kata orang-orang ya kan. Orang yang bisa melewati masa kritis ini adalah orang-orang yang balance. Berarti kita harus balance. Jadi jangan duniawi banget, jangan spiritual banget. Harus benar-benar balance. Duniawi bukan berarti duniawi gimana ya, maksudnya olahraga harus ada. Tidur harus cukup, makan juga harus dijaga. Tapi hati-hati, jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Oke, thank you. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Kepada petugas kami persilahkan. Oke, untuk lagu kedua, kita menyanyikan lagu yang berjudul Love is Miracle yang terdapat pada halaman 120. Di dalam kehidupan yang serba tak pasti, hidup pun kian terasa sulit. Hati yang resah terus berkelana hanya untuk mencari kedamaian. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmoni? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing the happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmoni? Jangan lupakan
kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. 爱是那么神奇，爱是那么神奇，带给我们快乐、幸福和平静的感觉，让这份爱发光在我们心，因为爱是那么神奇。我知道爱那么神奇。Terima kasih. Baik, kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kayak di kelas ya, kalau ada dosen yang nanya gitu, ada yang mau nanya, semua lihat kanan kiri. Jika tidak ada, mungkin Suhu bisa menyampaikan kesimpulan atas tema di sana pada malam hari ini. Iya, kesimpulannya satu, bahwa kita semua adalah bibit yang sudah bagus ya. Jadi harus dirawat, dikasih pupuk, disirami. Berarti harus rajin diwihara, rajin melatih diri. Kemudian harus balance juga hidupnya antara duniawi dengan spiritual, karena kalian bukan biku-bikuni juga. Berperanlah dengan baik waktunya di rumah sebagai anak, berperanlah sebagai anak yang baik. Kalau di rumah sebagai suami, jadilah suami yang baik. Kalau di rumah peran sebagai istri, jadilah istri yang baik. Kalau jadi mertua, jadilah mertua yang baik. Jadi menantu, jadilah menantu yang baik. Buang semua gelar-gelar atau status-status sosial itu, karena di rumah nggak diperlukan. Kita adalah anak, jadilah anak yang baik. Jadi gelar-gelar itu semua dibuang. Kalau gelar masih dibawa ke dalam rumah, ya nggak pernah akur sama adik kakak kita. Jadi yang pertama adalah, kita semua bibitnya sudah bagus, sekarang rawat baik-baik. Yang kedua adalah, 3 akar racun dalam diri kita terus harus ada. Karena dalam bahasa Mandarin, fanau, 3 racun ini yang bikin kita jadi, 3 akar racun ini kalau kita biarkan tumbuh subur, dia akan menggagalkan latihan kita. Tapi hama ini diperlukan dalam pelatihan diri. Jadi Anda jangan mimpi, termasuk saya juga jangan berharap bahwa loba dosa moha ini bersih total dalam diri kita. Itu hal yang nggak mungkin. Justru kita sangat butuh banget loba dosa moha ini sebagai tolak ukur latihan kita berhasil apa tidak berhasil. Yang kedua itu ya. Yang ketiga adalah yang belum aktif di wihara, aktiflah di wihara. Yang sudah aktif di wihara, tambah lebih aktif. Maksudnya aktif di sini adalah semuanya benar-benar pelatihan diri. Jangan cuma aktif di wihara, tidak melakukan sesuatu untuk mencas dirinya sendiri, tapi sibuk mencas diri orang lain. Nanti satu hari baterainya kita kosong, kopong, kita banyak menghabiskan waktu untuk orang lain, suatu hari kita susah, belum tentu orang lain membantu kita. Jadi tetap kita harus mencintai diri kita sendiri, jangan hanya mencintai orang lain. Kita mencintai diri kita sendiri, kita mencintai orang lain juga, baru kita hidupnya lebih bahagia. Jadi lagu tadi disebut, sulitkah untuk mencari ketenangan, ya tadi yang nyanyi mana? Sulitkah untuk mencari ketenangan?
Untuk orang awam, iya sulit banget. Makanya banyak juga kan, coba lihat di foto-foto murid Taiwan, di Hong Kong, di Tiongkok, di Indonesia, di Malaysia, Singapura, semuanya sama. Suhunya duduk di tengah, semuanya ibu-ibu. Jarang bapak-bapak yang foto sama suhu-suhu itu, bantai-bantai, semuanya emak-emak ibu-ibu. 20 orang emak-emak, 30 orang emak-emak, 3 orang juga emak-emak. Kenapa? Karena udah bosan di rumah. Kedua, jenuh sebagai ibu rumah tangga. Nggak ada aktivitas lain selain ke wihara. Tapi ingat emak-emak nih, tujuan ke wihara adalah untuk melatih diri, untuk membantu orang lain. Jadi jangan sampai tujuan ke wihara adalah karena di rumah kesepian, kita teman ngobrol, sama suami nggak nyambung, ribut terus. Jadi mendingan gue ke wihara, itu udah salah tuh. Motivasinya udah nggak bener, harus dibetulin. Lalu jangan karena nggak nyaman di rumah lalu kita keluar. Percuma. Karena kalau dalam kondisi susah, orang pertama yang nolong kita pasti orang rumah. Dalam kondisi sehat, kita pergi keluar untuk nolongin orang lain karena kita nggak tahan sama orang rumah, besok lusa kita menderita, yang nolong pertama adalah orang rumah. Orang luar bisa lupa sama kita. Nah kalau kita sekarang tidak peduli sama orang dalam rumah, cuek, kita lebih mentingin orang lain, besok lusa karmanya kena ke kita. Kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi susah, mereka juga cuek sama kita. Mau kayak gitu? Jangan. Jadi kita sekarang benar-benar care sama diri sendiri, care juga, peduli juga sama orang-orang di rumah kita, karena itu adalah tempat kita bertumbuh, itu adalah fondasi, itu adalah tanahnya. Masyarakat di luar baru itu buah-buahnya, ranting-rantingnya. Kita memberikan manfaat untuk orang-orang di luar rumah kita. Itu kesimpulan dari saya. Jadi semakin aktiflah, semakin berkembang PPDS ini ya. Karena sekarang udah online, udah offline juga, jadi jangan mati gaya. Karena banyak banget yang bisa kita lakukan, bukan hanya kebaktian doang, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Jadi wihara ini masih butuh orang banyak lagi yang aktif lagi. Aktif bukan secara fisik, tapi aktif dalam pengertian dharma juga. Jangan sampai nanti ada orang bilang, percuma lu ke wihara juga, kelakuan lu masih kayak gitu. Kayak tuyul misalkan gitu. Mohon maaf para tuyul. Jadi benar-benar kita harus introspeksi diri ke dalam. Bahwa saya sesuai dengan dharma, jadinya saya menggunakan tubuh jasmani saya, memberikan dharma pada orang-orang di sekitar saya. Oke, good luck ya buat semua pengurus ya. Selamat berkarya dan selamat bekerja. Lalu selamat Hari Waisak juga. Ya, oke gitu aja Namo Buddhaya. Pelimpahan jasanya dari kalian ya. Pelimpahan jasanya dari kalian. Pelimpahan jasanya ada kan nanti? Iya, Tabata. Baik, terima kasih kepada Su Xianxing atas Dhamma Desana pada malam hari ini. Kami segenap umat dan pengurus mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu dihimbau untuk duduk kembali. Marilah kita lengkapi perbuatan baik kita pada malam hari ini dengan melakukan dana paramita. Kepada petugas kami persilahkan. Marilah kita berdana Dharma, semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna.
Sebelum mengakhiri kebaktian pada malam hari ini, akan ada beberapa pengumuman terkait kebaktian Wihara Pluit Damasuka. Di antaranya, kepada operator, dipersilahkan. Yang pertama adalah kebaktian offline untuk besok, pada tanggal 8 Mei, hari Minggu, 8 Mei 2022, jam 9 pagi, sampai dengan selesai. Kebaktian sudah offline, dan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang akan mengikuti kebaktian secara offline, dihimbau untuk mempersiapkan aplikasi Peduli Lindungi, sudah divaksin minimal 2 kali, dengan suhu tubuh normal, tidak penyintas COVID selama 14 hari terakhir, dan bagi yang membawa anak di bawah 12 tahun, dihimbau untuk membawa fotokopi kartu keluarga. Mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami, dan untuk kebaktian offline kepada umat yang membawa kendaraan, baik itu mobil atau motor, dihimbau untuk parkir di Pluit Village. Kawasan wihara hanya untuk drop off. Lalu untuk berikutnya adalah kebaktian online sekolah minggu Wihara Pluit Damasuka pada jam 9.30 sampai dengan selesai. Berikutnya, muda-mudi Wihara Pluit Damasuka pada jam 9.30 sampai 11.30. Berikutnya, meditasi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, jam 7 malam sampai dengan selesai. Kebaktian umum hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 bersama Romo Kresno Budoyo, jam 17.30 sampai dengan selesai. Berikutnya, hari Minggu 15 Mei 2022, kebaktian umum bersama Bante Natasilo Tera pada jam 9 pagi sampai dengan selesai. Berikutnya, donor darah hari Minggu 15 Mei 2022, jam 11 siang sampai dengan selesai. Berikutnya, Waisak Puja pada hari Senin 16 Mei 2022 pada jam 9 pagi bersama Bante Utara Nanam. Berikutnya, Open Recruitment Vokal Group Wihara Pluit Damasuka dengan kriteria bisa bernyanyi, bersedia meluangkan waktu untuk latihan dan tampil di perayaan agama Buddha, disiplin dan bertanggung jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berminat, bisa menghubungi Dewi atau Cika. Berikutnya, kami juga membuka untuk di kebaktian dengan kriteria minimal usia 15 tahun, berkomitmen untuk bertugas sesuai jadwal dan disiplin. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang tertarik bisa menghubungi Ibu Winnie atau Rianti. Berikutnya, sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan terkait kebaktian Wihara Pluit Damasuka. Marilah kita akhiri kebaktian pada malam hari ini dengan kembali membacakan nama Karagata dan Etawata. Kepada petugas kami persilahkan. Setelah kita bersama-sama memanjatkan parita-parita suci, mendengarkan dhamma, dan berdana paramita, selanjutnya, marilah kita memanjatkan etawata dengan salah satu harapan, semoga sanak saudara kita yang telah meninggal turut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Etawata ca ambehi sambatam punya sampadam sabe dewa anumodantu sabah
sampati sidia etawata ceambehi sambatam punya sampadam sabe budanumodantu sabah sampati sidia etawata ceambehi sambatam punya sampadam sabe satta anumodantu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu loka santi akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa cirang rakantu Indonesia idamo natina hotu sukita hontuna tayo idamo natina hotu sukita hontunya tayo idamo natina hotu sukita hontunya tayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ce raja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu sasanam akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu desanam akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu wihara pluit dharma sukha akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu mamparamti sadu sadu sadu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kami persilahkan untuk berdiri dan bersikap anjali. Marilah kebaktian pada hari ini kita akhiri dengan kembali memanjatkan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abiwademi. Buddham bhagawantam abiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami.
Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang Namami. Sanggang Namami. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian kebaktian pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung di online, di Zoom. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di Wihara. Akhir kata, selamat malam, Namo Buddhaya.